Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog tentang pengelolaan hutan lestari Bovendigul yang akan dipandu oleh rekan Bambang Hermawan. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. RRI Bovendigul kembali menyapa Anda dalam paket dialog interaktif pagi ini. Dan kami kedatangan beberapa narasumber atau beberapa tamu yang sudah hadir di studio. Kita akan membahas tentang pengelolaan hutan lestari di Bovendigul. Yang pertama ada Bapak Ronald Tethol, Koordinator Lestari Bovendigul. Selamat pagi Pak Ronald. Selamat pagi Pak. Sehat tentunya ya. Baik, dan kita juga kedatangan tamu kita dari jauh sana, dari Lestari Jakarta, ada Bapak Christopher Bennett. Pagi Pak Christopher. Selamat pagi Pak. Sehat juga Pak ya. Sehat. Alhamdulillah. Ada dari Bapeda Bovendigul ada Pak Chris Wagim. Selamat pagi juga Pak Chris. Selamat pagi. Salam super pagi ini Pak Chris. Halo. Dan ada juga pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul, Bapak Isnanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Baik semuanya. Dan pendengar, nanti kami ajak Anda akan berpartisipasi bersama kami di 0971 31171 0975 31171. Kita membahas tentang pengelolaan hutan lestari Bovendigul yang kemarin bahkan sampai hari ini masih tetap dilakukan pertemuan. Nah, apa pertemuan ini? Kita tanya langsung kepada yang mungkin lebih mengetahui proses dan juga mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan. Pak Ronald, apa sebenarnya pertemuan yang dilakukan ini selama 2 hari ini? Dalam pertemuan 2 hari ini kami membahas tentang bagaimana proses awal daripada mengkaji atau melihat kembali kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Bovendigul dalam rangka untuk mendukung proses peninjauan kembali dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bovendigul tahun 2018. Selama 2 hari ini sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti kita secara partisipatif, secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan para pihak di sini untuk melihat proses apa yang akan kita lakukan, terutama dalam melakukan proses dalam peninjauan kembali kajian lingkungan hidup strategis di Bovendigul. Baik, lalu isu-isu apa aja yang diangkat di dalam pertemuan tersebut? Isu yang diangkat pertama adalah bagaimana kita mendengar atau mengetahui dulu dasar hukum atau landasan kita berpijak untuk proses ini bisa berjalan, terutama dalam kajian lingkungan hidup strategis dan kaitannya dengan rencana tata ruang. Sebab ini menjadi landasan utama untuk kita jadikan acuan. Setelah itu kita mendapatkan memahami, mempelajari tentang apa sih makna daripada KLHS ini, tujuannya untuk apa, sehingga semua pihak bisa akan memahami itu dulu untuk kita bisa berjalan dalam proses yang selanjutnya. Baik, Pak Kris, mengenai tata ruang tadi dikatakan oleh Pak Ronald sendiri. Nah, Bapeda ini paling paham lah, ini bidangnya Bapeda sendiri soal tata ruang ini. Apa yang diangkat dalam pertemuan kemarin di pertemuan ini tentang tata ruang sendiri? Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi tata ruang wilayah merupakan kegiatan perencanaan secara totalitas dari wilayah Kabupaten Bovendigul. Dan kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah itu bisa atau dapat dikerjakan apabila sudah diperdakan, sudah dibuatkan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul. Ya. Tata ruang wilayah untuk Kabupaten Bovendigul sudah dibuat atau sudah dikerjakan pada tahun 2011. Kemudian sudah diperdakan pada tahun 2012 dengan nomor Perda nomor 4 tahun 2012.
Ya. Seperti itu. Mbak, apa pentingnya kajian ini buat masyarakat kita? Kajian ini sangat penting. Kajian KLS ini. Ya, ya. Kajian lingkungan hidup strategis ini sangat penting sekali karena di dalam implementasi tata ruang wilayah itu harus disandingkan dengan KLS ini, kajian lingkungan hidup strategis. Karena saya bisa ibaratkan bahwa rencana tata ruang wilayah itu merupakan suami, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis merupakan istri. Apabila dalam kehidupan selanjutnya istri atau suami tidak bermitra dengan baik, maka akan berdampak negatif di hari-hari kemudian. Karena kajian lingkungan hidup strategis itu berbicara tentang bagaimana kita menata lingkungan hidup yang bisa lestari, bisa kita gunakan sampai pada anak cucu kita. Apabila kita tidak benahi pada saat sekarang bersama-sama dengan lajunya pembangunan, maka suatu saat masyarakat kita akan mendapatkan dampak-dampak buruk pada jangka panjang. Oke, baik. Ini kan yang melakukan kajian ini kan pemerintah daerah ini, artinya juga menggandeng dari USAID atau menggandeng dari Lestari. Nah, teknis kajian ini Pak Kris, bagaimana dilakukan kajian lingkungan ini di Bovendigul ini, yang dilakukan atau pendampingan yang dilakukan sama Lestari sendiri? Terima kasih. Pada prinsipnya USAID Lestari ingin melengkapi apa yang sudah diupayakan oleh Pemda di sini dengan suatu penyusunan KLAS, kajian lingkungan hidup strategis, yang swakelola, tidak tergantung pada perusahaan atau konsultan luar. Kami melengkapi dengan tenaga kerja, dengan data-data yang diperlukan agar supaya pengelolaan swakelola KLAS ini oleh Pemda dapat berhasil dan lebih-lebih dapat berjiwa Kabupaten Bovendigul. Baik, kajian yang dilakukan sama Lestari sendiri, apakah melibatkan pihak-pihak lain atau KLAS sendiri hanya melibatkan pemerintah daerah? Oh, jelas sekali. Keberhasilan dari KLAS tergantung pada prinsip partisipasi. Jadi harus melibatkan di samping Pemda sendiri, dunia swasta, dan lebih-lebih masyarakat adat di perkampungan dalam prosesnya. Apa yang dikaji, Pak? Yang dikaji terutama adalah perbandingan dua skenario pokok. Satu adalah skenario buruk, degradasi lingkungan yang mempengaruhi semua pihak secara yang tidak diharapkan, dan skenario yang optimal, apa yang kira-kira impian bagi masyarakat di Bodi ini. Dan ada perbandingan dua skenario dari segi lingkungan, aspek lingkungan, ekonomi, dan budaya. Aspek yang paling dikaji di daerah sini apa ini, Pak? Sebetulnya yang paling menonjol kemarin, isu yang paling hangat tetapi damai adalah isu izin perizinan perkebunan dan kehutanan. Bagaimana agar supaya kedua pihak, swasta dan masyarakat, dapat beruntung, dan sebetulnya ada jalan untuk menghasilkan ini, yaitu melewati yang disarankan oleh Pemda, zonasi atau penentuan pemanfaatan lahan izin itu, supaya kedua pihak dapat beruntung. Baik, Pak Isnanto, degradasi lingkungan tadi dikatakan separah apakah, atau belum parahkah, atau belum terjadi di Bovendigul ini? Baik, terima kasih. Jadi selamat pagi pendengar yang saya hormati. Jadi sebelum kita bicara degradasi, mungkin kita perlu sedikit sampaikan pada masyarakat juga agar kita tahu tentang landasan dulu. Dasar hukumnya apa itu KLHS? Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pada pasal 15 ayat 1 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib, garis bawahi, wajib
membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di suatu wilayah. Jadi KLS itu apa? KLS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari dan untuk menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan untuk yang bersifat strategis. Jadi tadi disebutkan separah mana degradasi lingkungan itu, makanya ada evaluasi. Dengan adanya evaluasi ini kita akan melihat sejauh mana dampak dari lingkungan yang sudah ada. Macam kita melihat saja di dalam kota sendiri, pengambilan pasir untuk tanah timbun, sirtu itu barangkali mungkin selama ini setelah kita panggil mereka pengusahanya barangkali belum ada izin. Nah, sehingga kita akan mencoba menetapkan kembali supaya mereka punya izin, sehingga ada tanggung jawab tatkala kita membuat kesepakatan izin lingkungan dengan dari mulai SPPL, UKLUPL maupun AMDAL-nya. Jadi dari awal kita sudah mencoba untuk mengendalikan supaya lingkungan tidak rusak lebih parah lagi. Karena begitu. Baik, Pak Ronald, kemarin kegiatan ini melibatkan dari mana saja nih Pak Ronald? Kegiatan ini Lokakarya 2 hari ini melibatkan peserta dari OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul, dari LMA, dari LSC maupun dari kelompok masyarakat dari itu. Bagaimana respon pemerintah daerah sendiri? Cukup antusias dan bentuknya berpartisipasi dalam pertemuan. Kita masih punya hari ini dan punya akan menjadi tindak lanjut untuk ke depan. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di dialog interaktif kita tentang pengelolaan hutan lestari Bovendigul. Anda bisa menggunakan 0975 31171. Ada 4 narasumber yang ada di sini. Bapak Chris Wogim dari Bapeda Bovendigul, ada Bapak Ronald Tethol, Koordinator Lestari Bovendigul, dan juga ada Bapak Isnanto, Pelaksana Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul. Serta juga ada Bapak Christopher Bennett dari Lestari Papua. Pak Chris, kajian ini kan tentu muaranya akan bermanfaat bagi masyarakat. Kalaupun bermanfaat buat masyarakat, apa yang bisa masyarakat dapat dari kajian strategis ini nantinya? Ya, jadi pertama, selama ini terjadi konversi dan kompensasi lahan yang tidak teratur. Maka tadi Pak Chris Beb yang menyampaikan bahwa izin-izin itu, proses perizinan itu harus dilalui secara terprosedural. Mulai dari setiap dokumen oleh perusahaan itu dimulai dari izin dari pemilik sah tanah adat. Itu harus ada. Kemudian perusahaan atau pemrakarsa menyurat dengan melampirkan surat tersebut ke Bapeda Kabupaten Bovendigul. Kemudian Bapeda akan turun melakukan cek cross di lapangan. Jangan sampai apa yang dilaporkan, luasan yang dilaporkan itu di lapangan berbeda dengan yang ditulis di surat. Kita lakukan cek cross, kemudian kita keluarkan surat rekomendasi ruang, ditandatangani oleh Kepala Bapeda. Kemudian proses selanjutnya kita membuat konsideran untuk izin lokasi, ditandatangani oleh Bupati. Kemudian tahap berikutnya masuk ke lingkungan hidup. Untuk lingkungan hidup mengkaji, untuk mengeluarkan, memberikan kesempatan kepada Pemrakarsa untuk menyusun AMDAL. AMDAL itu akan diuji. Diuji dari sisi dampak lingkungannya yang akan terjadi apabila perusahaan itu mengkonversi lahan. Kemudian akan keluar surat izin lingkungan. Izin lingkungan, kemudian tahap berikutnya akan dikeluarkan juga surat
izin usaha oleh Badan Investasi dan Permodalan. Kalau Pak Kris melihat, apakah kondisi kita yang terjadi saat ini itu tidak berjalan? Iya, sepanjang beberapa tahun silam sampai dengan tahun ini memang ada kelihatan, ada indikasi. Ada indikasi bahwa prosedur yang sebenarnya harus dijalani oleh perusahaan kelihatan ada penyimpangan. Karena ada penyimpangan, maka kita tetap memberikan ruang untuk selalu membangun komunikasi dengan perusahaan untuk memperbaiki sistem yang ia lakukan. Karena kita pemerintah menganut sistem kita tetap mendorong perusahaan untuk membangun daerah ini secara bersama-sama. Kita tidak komplain, kita tidak apa-apa, tapi kita tetap mendorong. Tapi prosedurnya itu kita harus jalani sesuai dengan undang-undang. Ya, baik, Pak Kris, kalau dari kajian yang sudah ada, Anda melihat apa yang masih kurang sehingga perlu kita rubah atau perlu kita sempurnakan? Saya rasa perlu kita sempurnakan. Sebetulnya sistem yang teratur sesuai dengan hukum sudah cukup baik, tetapi perlu dilengkapi, yaitu dengan pengertian bukan hanya mengenai batas luar izin, tetapi pemanfaatan lahan di dalam wilayah izin, supaya ada pembagian baik untuk perusahaan maupun untuk masyarakat sebagai areal sumber kehidupan, termasuk melindungi tempat sakralnya. Jadi gampang dapat dilengkapi dengan sistem zonasi perizinan. Nah, Anda melihat sendiri di kondisi yang terjadi di Bovendigul ini semacam apa? Kondisinya bahwa sebetulnya perizinan yang ada baik di kawasan hutan maupun di kawasan areal dengan penggunaan lain untuk perkebunan itu luas sekali, banyak kampung dan masyarakat adat yang terlibat. Jadi isu ini adalah suatu isu yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan untuk Bodi. Ya, bagaimana kita bisa mengajak masyarakat kita ini, Pak, untuk juga berperan aktif, terutama di dalam KLHS ini, agar supaya kemungkinan nanti KLHS akan merekomendasikan bahwa setiap perizinan perkebunan atau hutan atau pertambangan supaya ada istilahnya padyatapa. Itu persetujuan di awal tanpa paksaan mengenai dampak dari perizinan itu. Kalau kedua pihak, terutama masyarakat adat dengan swasta, duduk bersama-sama, dapat secara damai menentukan mana bagian untuk sumber kehidupan sakral, mana untuk usaha dilapsa. Setiap perizinan sudah berhasil sedemikian rupa di kabupaten provinsi lain di Indonesia, padyatapa. Baik, itu idealnya kayak gitu, Pak Isnanto. Apakah itu yang terjadi di sini? Ya, memang untuk perizinan itu memang sebenarnya ada standar untuk pelaksananya. Jadi SOP-nya sudah ada. Jadi mestinya sebelum ada penyusunan kerangka acuan, kita sudah melakukan namanya uji publik atau konsultasi publik ataupun fokus group discussion. Jadi sejak awal mereka sudah dilibatkan. Artinya biar dari awal mereka merasa memiliki bahwa kita ini akan dilibatkan dan akan mendapatkan manfaat yang didapat dari datangnya sebuah perusahaan. Pak, kalau memang masyarakat sejak awal sudah dilibatkan, tapi kenapa sering terjadi kesalahpahaman ataupun terjadi masalah di kemudian? Apakah pada pelaksanaannya salah satu pihak itu melanggar kesepakatan atau sebaliknya? Masyarakat sendiri mungkin tidak begitu paham di mana mereka harus berposisi. Jadi mungkin selama ini kita Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan baru terbentuk tahun 2017. Jadi barangkali selama ini kalau ada perizinan yang sifatnya instan barangkali, sehingga keterlibatan masyarakat tidak begitu diperhatikan. Mulai saat ini dengan kepemimpinan benar ini, Bapak Beni Awan ini, kita mencoba setiap kali izin lingkungan harus benar-benar, kata kuncinya adalah keterlibatan masyarakat aktif, sehingga dalam pertemuan itu terakomodir kepentingan masyarakat dan dituangkan dalam kesepakatan MOU.
Kalau perlu, kalau memang memungkinkan jangan sekedar di atas kertas, dibuatlah monumen ya yang besar sehingga semua orang bisa membaca. Ini loh kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Total ada yang melanggar, mereka langsung ketahuan ini loh pasal sekian dia langgar, harus dikembalikan pada koridor yang benar. Nah, pemerintah ini wajib mengawal dari pra sampai pasca pelaksananya sehingga berkepentingan pada bagaimana mewujudkan secara masyarakat itu. Baik, Pak Kris, dalam kajian ini bagaimana masyarakat adat kita ini ditempatkan di mana mereka ini? Kepentingan mereka atau kehidupan mereka di dalam kajian-kajian ini. Karena pada akhirnya bahwa mereka inilah yang akan merasakan dari semua kebijakan mengenai pengelolaan hutan kita ini. Ya, terima kasih. Jadi kita sekarang sudah punya LMA, lembaga masyarakat adat, sebagai penyambung lidah antara pemerintah ataupun investor dan masyarakat. Jadi di sini peran LMA ini harus lebih dipertajam karena kehadiran mereka adalah untuk melindungi masyarakat. Apapun keputusan-keputusan yang akan ditentukan oleh LMA itu merupakan perwujudan jadi dari akumulatif aspirasi yang naik dari bawah. Tidak bisa LMA menentukan sikap sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak boleh ada kecenderungan kepentingan seseorang individu LMA dalam memposisikan diri sebagai seorang pengontrol pemerintah maupun masyarakat. Bila mana ada hal-hal yang terjadi ketimpangan, itu LMA harus berdiri tegap untuk bisa menyelesaikan hak-hak masyarakat dan kewajiban ataupun hak pemerintah. Seperti itu. Baik, Pak Ronald, apakah selama ini juga sudah dilakukan pendampingan kepada masyarakat kita dari teman-teman Lestari Bovendigul sendiri nih terkait mungkin pemanfaatan hutan mereka bagi kesejahteraan mereka ini dan juga mungkin peningkatan bagi pendapatan ekonomi mereka sendiri? Ya, untuk saat ini mungkin belum ya karena kami baru 2 tahun proyek di sini bekerja, tetapi dalam tahun 2016 kami bersama LMA dengan 5 suku mengidentifikasi peta indikasi atau secara cepat tentang di mana tempat-tempat yang penting sebagai sumber kehidupan seperti dusun sagu, hutan berburu, sumber ikan, sumber air kita identifikasi. Lalu juga kita identifikasi juga tempat-tempat yang dianggap penting sebagai identitas budaya seperti tempat keramat, kampung lama untuk ke-5 suku ini. Ini berproses. Jadi itu proses untuk secara besar di tingkat kabupaten yang tujuannya berkontribusi untuk sebagai informasi awal dalam penyusunan KLAS ini. Nah, sudah tentu itu bukan sesuatu yang baku, tetapi bisa saja ditindaklanjuti dengan secara detail di tingkat kampung, di tingkat distrik atau marga itu bisa dilakukan. Tapi secara proses awal ini merupakan satu motivasi atau inisiasi awal untuk terus tetap mendukung masyarakat. Baik, kalau teman-teman dari Lestari Bovendigul sendiri menangkap isu-isu dari masyarakat ini apa sih? Isu-isu ya banyak yang terjadi di Bovendigul, terutama dalam hal pemanfaatan hutan, terus ada konflik-konflik dengan dalam pengelolaannya. Ini setelah dicermati memang secara kewenangan secara di tingkat Bovendigul ini masih lemah dalam melakukan evaluasinya, sehingga tujuan kali ini kita berupaya untuk meningkatkan, terutama ada kebijakan atau apapun yang akan terus mengawal ini secara bersama-sama. Itu. Baik, terima kasih. Dan pendengar 0975311171 kami masih menunggu Anda. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kembali Anda bersama kami dalam dialog interaktif kita pagi ini. Saya masih bersama Bapak Ronald Tethong,
Koordinator Lestari Bovendigul, dan juga ada Bapak Christopher Bennett dari Lestari Jakarta, ada Bapak Chris Wogim dari Bapeda Bovendigul, dan juga ada Bapak Isnanto, pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul. Pak Chris Bennett, dari kajian ini apa yang coba mau artinya dituju dan direkomendasikan bagi pemerintah daerah sendiri terkait dengan kajian lingkungan hidup untuk pengelolaan hutan lestari kita ini? Saya rasa pertama-tama harus memikirkan proses yang teratur, dan perlu diingatkan bahwa ini baru hari kedua dari Lokakarya, dan kalau berkeinginan oleh Pemda, diperlukan membuat semacam tim kecil menuju pembentukan Pokja untuk KLAS supaya bisa dijalankan kajian lingkungan hidup strategis ini sesuai dengan prosedur yang diperlukan. Nah, ini menarik tadi Anda katakan bahwa proses ini, bagaimana idealnya proses sehingga proses yang harus misalnya dijalani bagi pemerintah sendiri dan juga seluruh stakeholder yang berkepentingan di dalam ini untuk mencapai satu tujuan yang baik bagi kehidupan masyarakat kita yang ada di Bovendigul ini, Pak Chris. Barangkali prinsip pokok dalam pelaksanaan ini adalah bahwa ini tidak hanya tergantung kepada kajian teknis, tetapi harus ada ketahapan di mana ada peluang untuk berpartisipasi dengan masyarakat lebih luas begitu. Jadi harus menjadwalkan proses supaya di samping ada kajian, adapun partisipasi yang diharapkan akan dapat dilengkapi dengan visualisasi dari hasilnya supaya semua pihak bisa mengerti. Bukan hanya tabel dan grafik dan peta, tapi secara animasi dan visual ada hasil juga supaya semuanya gampang menangkap hasilnya. Baik, Pak Chris Wogim sendiri, untuk hasil-hasil kajian nantinya kalaupun tercapai, sejauh mana kajian ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat kita yang tentu punya hak ulayat sendiri terhadap wilayah-wilayah yang dipakai untuk dieksploitasi atau dieksplor bagi kehidupan kita semua, tidak hanya masyarakat adat ini. Jadi KLS ini tadi Pak Chris Bernard sudah bilang bahwa sudah katakan bahwa akan dibentuk tim. Kalau Pemda berkeinginan besar, maka dibentuklah tim, dan kita akan berupaya untuk membentuk tim untuk mengkawal hasil-hasil kajian KLS ini. Kemudian dari itu kita coba bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mengkawal daerah wilayah adatnya masing-masing. Kita coba padukan dengan program-program pemerintah yang tertuang di dalam RPJMD atau Renstra atau Renja, Rencana Kerja Tahunan, sehingga kegiatan ini benar-benar dapat bermanfaat. Bukan hanya untuk kepentingan pemerintah atau perusahaan, tapi lebih daripada itu untuk kepentingan masyarakat untuk bisa hidup lebih sejahtera. Ya, baik. Pak Isnanto, persoalan mendasar masyarakat kita yang perlu mendapat perhatian kita semua, terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari ini. Apa dari amatan teman-teman sendiri di sana? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau filosofi dasarnya orang Papua itu adalah dia menjaga lingkungan dengan baik, dengan kearifan lokal. Namun demikian dengan datangnya perusahaan, kemudian kurangnya keterlibatan masyarakat, sehingga kadang-kadang apa yang menjadi tempat naungan mereka mencari makan, berburu dan sebagainya menjadi semakin jauh, bahkan bisa menghilang. Makanya kembali pada amanat undang-undang nomor 32/2009 di pasal 19 disebutkan ayat 1 bahwasanya tiap perencanaan tata ruang harus berdasar pada KLHS. Sementara KLHS ini filosofinya dasar adalah keterlibatan masyarakat aktif supaya mereka andil dalam menyusun dokumen. Dan yang penting lagi adalah bagaimana mengawal tadi Pak Chris bilang dalam implementasinya. Nah, kita pemerintah mestinya wajib untuk
mengawal supaya kesepakatan yang sudah dibuat dalam dokumen tadi benar-benar terwujud, bukan kemudian hanya sebagai monumen saja. Gitu kira-kira. Ya, Pak Kris, kalau Anda melihat pengelolaan sumber daya alam kita, apakah sekarang ini sudah berkelanjutan atau hanya sporadis? Ketika ada potensi di situ dikelola, tapi tidak ditata dengan baik. Kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana? Ya, kelihatan program-program Bapeda itu mulai dari RPJMD, kemudian turun RPJMD turun, kemudian turun Renstra, Renstra, kemudian RT RW, kemudian ada rencana detail tata ruang kota. Itu semua mengacu kepada kajian ini, kajian yang sudah pernah kita buat di tahun 2013. Jadi tahapan-tahapan itu akan kita tersiklus dengan baik sehingga untuk bisa memperhatikan lingkungan hidup ini. Jadi saya melihat bahwa ini sementara terproses, dan masih dalam koridor baik. Ya. Kita sudah hal yang mungkin menyimpang sedikit, kita sudah berusaha untuk mencoba membelokkan pada posisi real yang sesungguhnya. Baik. Seperti itu. Baik. Kalau Pak Kris Bennett, idealnya kajian ini jika bermanfaat buat masyarakat, jika bermanfaat buat kita semua yang ada di Bovendigul, apa peran dari masyarakat sendiri sehingga bisa terlibat langsung di dalam kajian-kajian semacam ini secara teknis mungkin, sehingga mereka juga bertanggung jawab, mereka juga merasa terlibat dan bertanggung jawab mengawal hasil-hasil semua yang nanti akan berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, Pak Kris. Saya rasa salah satu langkah di antara yang lain adalah langkah yang sedang diambil RRI hari ini, yaitu melewati radio, meningkatkan kesadaran manfaat dari KLS itu kepada masyarakat yang mendengarkan radio ini, lalu agar supaya siapa-siapa yang mau bersuara supaya mereka mengetahui bagaimana supaya suara mereka bisa terdengar. Ya, pertama-tama menghubungi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan Bapeda untuk menanyakan bagaimana agar supaya bisa seperti itu. Jadi kesadaran tentang manfaat dari KLS itu nomor satu. Yang lain menyusul mengenai bagaimana bisa berpeluang di dalam prosesnya. Ya, baik. Ini kan Pak Kris Bogim, perusahaan di wilayah kita ini kan cukup banyak. Kalau berkaitan tadi dengan degradasi lingkungan, apakah memang masyarakat kita yang melakukan degradasi itu, atau justru datangnya investor ini menjadi faktor besar penyumbang degradasi ini? Ya, terima kasih. Jadi pada masyarakat adat itu mereka melindungi wilayah adatnya masing-masing. Datanglah investor yang baru, investor kapital kalau saya istilahkan itu. Karena masyarakat ini yang melindungi wilayah adatnya merupakan investor sumber daya alam. Jadi seharusnya itu terjadi balansis antara kedua pihak tersebut. Nah, selama ini yang terjadi, degradasi itu terjadi dibuat oleh perusahaan. Nah, ini yang tidak memberikan keuntungan yang signifikan kepada masyarakat adat yang juga merupakan investor sumber daya alam ini. Maka ke depan memang kita maunya harus ada sinergisitas dan balansis antara kedua pihak itu. Kita tahan dulu Pak, ini sepertinya ada yang ingin bergabung bersama kita. Selamat pagi, halo RRI. Oh, dia ternyata terputus Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, seperti itu. Jadi seolah-olah terjadi penyebab degradasi itu seolah-olah datang dari perusahaan. Masyarakat hanya sebagai penerima imbas. Jadi masyarakat penerima imbas berarti masyarakat dirugikan. Mari kita mau dengan adanya KLS ini kita coba berusaha tarik masyarakat untuk masuk pada posisi yang sesungguhnya dan tarik perusahaan masuk pada posisi yang sesungguhnya untuk berkonsistensi terhadap prosedur daripada perizinan-perizinan yang akan dikeluarkan. Baik Pak, kita tahan. Selamat pagi, halo RRI. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Ponce Kakek di Angkasa. Baik, Ibu Ponce, silakan Bu Ponce. Iya,
pertama saya terima kasih sekali kepada ketiga narasumber yang luar biasa sudah memberikan motivasi, kemudian saran dan lain-lain untuk kami. Ya. Pertanyaan saya. Waduh. Ini terputus. Ibu Fonce nanti bisa Anda gunakan kembali di pesawat telepon kami 0975311171. Kalau persoalan jaringan telepon ini memang sering kita alami di sini. Tapi baiklah, waktu kita sudah mendekati akhir. Pak Ronald, di mana Anda tempatkan teman-teman kita di Lestari Bovendigul ini untuk mendampingi atau tidak mengawal masyarakat kita tentang kajian-kajian nanti yang dilakukan ini? Ya, kami Lestari di Bovendigul akan terus bersama-sama dengan Bapeda dan Dinas Lingkungan Hidup tetap berkomunikasi, berkoordinasi dengan LMA, dengan tokoh masyarakat, dengan para pihak siapapun, pihak swasta, PT Korindo, PT manapun, semua kita berusaha untuk merangkul. Memang ada banyak kendala ya, terutama dalam komunikasi, contohnya seperti ini, koordinasi, ada proses yang ini, jadi ini yang cukup tapi tidak menghalangi proses itu. Baik, terima kasih. Pak Isnanto, silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita? Terima kasih. Jadi proses penyusunan KLS kali ini memang diupayakan sengaja untuk swakelola. Dalam artian bagaimana kita dari pihak pemerintah ini bisa meningkatkan kapasitas kelembagaan SDM-nya, di samping juga bagaimana masyarakat kita libatkan peran aktif dari pra sampai pasca penyusunan. Kemudian terakhir barangkali kita selaku PD baru Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan dalam rangka mengawal ya proses penyusunan kajian lingkungan hidup strategis ini, kita membuka pintu selebar-lebarnya buat masyarakat. Ada namanya pengaduan masyarakat. Jadi tatkala nanti di lingkungan masyarakat terjadi yang dicurigai akan mendapat dampak lingkungan yang negatif, bisa membuat pengaduan ke dinas kami, dan dengan keterbatasan yang ada akan kita memfollow up, menindaklanjuti supaya masyarakat benar-benar merasakan hidup itu nyaman. Dan tentunya juga dari masyarakat harus mulai bagaimana bisa hidup menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah di sembarang tempat. Itu yang paling kecil. Terima kasih. Baik, Pak Chris Bennett, closing statement Anda buat pemerintah kita, buat masyarakat kita, buat semua stakeholder yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan kita ini. Silakan. Kami optimis sekali bahwa sejauh mana prinsip partisipasi benar-benar dilaksanakan supaya semua pihak bisa duduk di keliling meja, semua masalah dapat diatasi. Partisipasi adalah prinsip pokok. Baik, Pak Chris Wogim, silakan Anda buat masyarakat kita, terutama masyarakat adat kita. Ya. Anda sendiri anak negeri di sini dan pasti didengar suaranya di sana. Ya, sebagai anak negeri kami punya tanggung jawab moral yang besar. Jadi saya sarankan kepada semua perusahaan investasi kapital yang masuk ke daerah ini harus mengikuti prosedur perizinan, pengurusan perizinan yang tepat. Di sini ada Bapeda, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Pekerjaan Umum yang menangani tentang tata ruang. Bapeda selaku koordinator pembangunan daerah. Semua hal yang akan digunakan dengan menggunakan lahan itu hendaknya berkoordinasi dengan Bapeda. Baik. Kemudian yang kedua, bahwa LMA yang sudah terbentuk itu juga diharapkan berkoordinasi dengan Bapeda, sehingga kita bisa kawal bersama wilayah-wilayah adat dengan memperbaiki program kerja dari setiap ada kegiatan-kegiatan LMA itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sebagai investasi bagi masyarakat adat, bagi orang Muyu, Mandobo, Auyu, Kombai, Korwai, saya minta supaya atau saya himbau harus punya investasi. Maka saya boleh katakan kepada masyarakat semuanya bahwa jika
kita mau berpikir 1 tahun, maka tanamlah padi. Jika kita mau berpikir investasi 10 tahun, maka tanamlah pohon. Karena pohon merupakan investasi. Bisa itu karet, bisa itu gaharu, apapun bentuknya. Yang penting merupakan jowotang. Jowotang atau investasi keluarga. Jika kita mau berpikir 1000 tahun, maka jagalah kelestarian alam Bovendigul untuk masa depan anak cucu kita. Baik, terima kasih. Pak Ronald, terima kasih. Pak Isnanto, terima kasih. Pak Kris Bennett, terima kasih. Pendengar, itulah dialog interaktif kita pagi ini. Saya akhiri dialog kita. Selamat pagi.